Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Hammu-Hamku edisi kedua bersama dengan Buya As-Sofa. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ditemani dengan Kiai muda dari Tuban, Kiai Hanan Manan. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Alhamdulillah, semakin cerah ceria gitu. Nggih. Bahwa di pertemuan sebelumnya kita telah bahas secara global tentang ikhlas sebagai satu tahapan pertama di makom iman. Kita akan lebih masuk ke dalam lagi tentang ikhlas dan diharapkan nanti kemudian memunculkan pemahaman-pemahaman yang rinci yang setiap saat Anda para pecinta As-Sofa boleh bertanya nanti di kolomnya YouTube yang disediakan oleh tim kita. Buya, ini kita masuk ke detailnya ikhlas ini. Bahwa di sebelumnya ikhlas secara umum demikian, kemudian ternyata di beberapa referensi ikhlas itu terbagi tiga macam lah, atau tiga level. Kelas. Ada yang sifatnya am, ada yang sifatnya khos, dan ada yang sifatnya akhos. Mungkin pemahaman secara umum ikhlas itu sesuatu yang barengan dengan sifatnya niat itu ya. Bahwa ibadah kita itu akan sah di sisi Allah ketika niatnya ikhlas. Niat yang berbarengan dengan amal itulah untuk mensahihkan amal ini yang niatnya am. Tapi ada yang menarik di definisi khosnya, dan ini lebih ke para pelaku thariqah, yakni bahwa niat itu adalah a'malul batin. Khosun, sesuatu yang khos yang itu lebih ke tashihul wijhah ilallah ta'ala fi jami'il harakat wassakanat jurian ala sabilil ubudiyah. Apa maksudnya pemahaman tashihul wijhah di sini? Memurnikan arah pandang atau memurnikan sudut pandang, murni hanya ke Allah, untuk Allah, demi Allah, di semua aktivitas, di gerak dan diamnya, di tidur dan bangunnya, di hidup dan matinya, di semua 24 jam lahir batin ini harus di tashihul wijah, harus difokuskan, harus difokuskan hanya ke Allah. Makna fokus dari sisi pandangan atau wijah, arah, itu lebih ke misalnya begini, setiap gerak-gerik yang bernilai ibadah itu kemudian diarahkan ke Allah. Adakah contoh misalnya sesuatu ibadah yang tidak diarahkan ke Allah, tidak fokus misalnya? Banyak sekali. Ya, yang riyaan ala nas itu kan melenceng, tidak tashihul wujhah ilallah. Riyaan ala nas itu ya ambiar, nggak fokus. Jadi dalam melakukan ibadah itu masih ada tendensi. Tendensi ya. Hanan, ini kan urusan tendensi. Gimana sebenarnya sifat tendensi seseorang yang katakanlah boleh dibilang tidak wijah gitu? Kalau yang bisa saya pahami itu tidak memiliki tendensi selain Allah, itu selama ini ya ingin membebaskan pengaruh dari selain Allah. Satu-satunya pengaruh, karena bicara tashih itu kan bagaimana kita semakin lebih baik, lebih sahih, sah. Untuk itu mau tidak mau satu-satunya yang mempengaruhi di aktivitas apapun itu inginnya hanya Allah saja. Itu yang ya pemahaman sementara yang selama ini kami nikmati seperti itu, ingin dapat satu pengaruh itu dari satu-satunya. Yakni Allah saja. Ya,
dalam arti satu garis lurus menuju ke Allah. Adakah ini kaitannya dengan ini yang biasanya di thariqah kita itu kan ada Ya. sebelum pada itu selalu diingatkan Ilahi anta maksudi. maksudi wa Iya. maksudi, bahwa Iya. niat wa qasd Iya. sejog hati cara Iya. Jawa sejog hati. Nah, ilahi anta maksudika inikah yang namanya wijhah? Iya. Benar-benar ditujukan ke Allah. Min bu'din, masih dari jauh karena belum dekat. Iya, maka min nahyati dzahir misalnya kita sholat menghadap ke kiblat, arahnya ke barat. Ya. Karena kita tahu Ka'bah atau Masjidil Haram ada di barat jauh. Indonesia. Oh, iya. Iya, iya. Nah, gambarnya seperti itu di hati. Maka ikhlas di sini setelah ikhlasun niyah, ikhlasul iradah. Ikhlasul iradah. Iya, setelah memurnikan niat, ini terkait dengan membersihkan hati atau menyelamatkan hati, menyehatkan hati dari berbagai penyakit, membeningkan hati dari minal akdar, dari kekeruhan-kekeruhannya, dan mensucikan hati dari berbagai kenajisan-kenajisannya. Setelah itu ikhlasul iradah. Ikhlasul iradah. Ikhlasul iradah. Memurnikan iradah, Kehendak dia. kehendak. Ini benar-benar murni kehendak Allah. Tidak ikut campur kehendak diri kita manusia. Jadi lebih ke titik fokusnya itu apa yang kita kehendaki itu sebenarnya disamakan dengan kehendaknya Allah gitu. Iya. Ungkapan lain, la uridu illa ma aradani Allah. Aku tidak menginginkan kecuali yang diinginkan Allah. Dalam semua harokat wasakanat. Ini kalau kelas khusus. Ya, oke. Bukan karena ibadahnya orang khusus itu tidak terikat ruang dan waktu. Iya. Alias ibadahnya itu 24 jam. Setiap saat, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Itu ibadah yang begitu itu disebut ubudiyah. Ubudiyah. Oke. Praktek penghambaan diri. Kalau kembali sedikit ke pengertian iman secara umum itu adalah tasdik. Ya. Kan? Tasdik ada pembenaran. Di mana yang paling tinggi yang harus dibenarkan itu adalah dari cabang iman itu la ilaha illallah. Ya. Lantas ada beberapa makna la ilaha illallah itu adalah la ma'buda illallah, Ya. la maqsuda illallah. Apakah di ikhlas di sini itu arahnya itu adalah la maqsuda illallah itu? La maqsuda illallah. Tasdiknya lebih difokuskan ke arah sana. Setelah la ma'budah. La ma'buda. Ya. Ikhlas itu di fase kedua la maqsuda illallah. La maqsuda illallah. Ya. Kalau nanti di manzilah setelah ikhlas yaitu sidq, itu la matluba illallah. Naik ke tumakninah la mahbuba illallah. Karena begini, di hati itu ada dua kekuatan. Oke. Yang pertama kekuatan lapis luar sampai tengah-tengah hati, yang kedua tengah-tengah hati sampai dasar hati. Kekuatan pertama, kekuatan luar itu al-ilmu wa tamyiz, membedakan hadza haq wa hadza batil, hadza halal wa hadza haram. Ini kekuatan hati yang luar, tenaga hati luar. Itu ilmu dan tamyiz. Tenaga hati, kekuatan hati yang dalam adalah quwwatul iradah wal hub. Kuwatul iradah. Iya. Power yang mesti ditumbuhkan. Iya. Yang pertama quwwatul ilmi wa tamyiz, kemudian quwwatul iradah wal hub. Nah, power ngeloki karepe Gusti Allah lan power cinta.
Nah, keduanya ini baik kuwatul ilmi wa tamyiz harus diikhlaskan, harus dimurnikan. Berarti ada yang kekuatan itu tidak murni itu. Ya ada. Ketika dider, ketika apa, itu berarti nggak murni. Iya. Yai Hanan, ini menarik sekali. Iya. The power of iradah, the power of hope. Ada dalam diri kita itu satu dorongan kuat, energi ya, yang tumbuh dari iradah dan hope. Yang itu harus dimurnikan. Ada gambaran Yai Hanan tentang itu? Kalau gambaran yang ini yang jamak Sebagai diraih, praktisi ya, pondok pesantren ini. artinya begini, kita harus mampu melepaskan segala yang sekecil apapun, punya keinginan apa, ketika dihadapkan dengan keinginan yang jelas-jelas ada di depan mata itu memang ini sudah niatnya jelas, ini harus sudah melepaskan dengan lapang dada mau tidak mau. Disinilah keikhlasan itu muncul. Iya. Kalau masih ada keinginan lain di balik keinginan yang sudah jelas-jelas, katakanlah ini waktu ngaji gitu ya. Bagaimanapun keterangan dan ditambah kita memang tidak ingin keterangan ini tidak datang dari ahlinya, sementara kita punya keinginan lain. Berlawanan dengan ini kan sama dengan ada kekuatan lain. Oleh karena itu kita lepaskan opo ono ini istilahnya, mengikuti role yang hadir dan menerima, itulah keikhlasan. Power yang ada dalam diri Iya. kita tadi berupa iradah wal hub tadi. Iya. Kita harus mampu melepaskan itu supaya menyamakan Dengan irodah dari keterangan berikut yang kita pernah tangkap dari ahlinya dan yang sudah terasa nyaman bahwa kebenaran itu memang sudah paten, ya kita ngikut aja. ikut aja itu ya. Nah itu. Nah, tentu ada proses ini. Iya. Bahwa di makom am ikhlas itu semacam dan sebatas bagaimana amal itu sah ya. Iya. Umiru illallah Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin di fase amal. hunafa. Nah ini hunafa itu. Munafaknya itu tadi. Iya. Itu yang fokusnya itu. Kalau ikhlas Ya. artinya kalau benar-benar menuju Allah, apapun atau siapapun tidak bisa menggagalkan, Apapun siapapun tidak bisa menggagalkan. karena tidak dipandang itu. Iya, Tidak diperhatikan, Nah. tidak menjadi pertimbangan. iya makanya yang menggagalkan ibadahmu atau ubudiyahmu atau perjuanganmu hanyalah ketidakikhlasanmu. Yang menggagalkan ubudiyahmu hanyalah Ketidakikhlasan. Keikhlasan. Mau berapa orang menggagalkan nggak bisa kalau ikhlas. Keadaannya bagaimanapun nggak bisa. Misalnya rebuan wayang ngaji utan tawres. Tidak digagalkan oleh hujan kalau ikhlas. Ya direwang masih keluncum pokoknya. karena powernya hub. Lah ya tadi itu. Kalau benar-benar menuju Allah, siapapun dan keadaan yang bagaimanapun tak bisa menggagalkan. Ini yang kemudian dorongan ikhlas tadi itu membedakan antara yang khos dengan yang am masih berpotensi ya Bu ya. Masih. Masih berpotensi. Oke lah, pertamanya itu lillahi ta'ala. Begitu di dare, Iya. Itu banyak. Iya. Iya. kalau ternyata di dare kok beralih, itu tendensinya masih ada. Ya masih kuat pengaruh lain. Seperti ini ya belum yang saya maksud, di keikhlasan itu butuh pemahaman dari teks, katakanlah ketika kita membedah ingin mengurai makna itu butuh ahlinya, ilmu paten. Salah satu ungkapan Buya tadi yang menggagalkan keberhasilan kesuksesan adalah ketidakikhlasanmu. Inilah bagian dari ilmu paten yang Iya. sampai kapanpun ini Yang selalu menjadi unen-unen istilah iya. kalangan umum itu belajar ikhlas. Iya. Apa ikhlas yang mau dipelajari ini yang mesti kita Iya. ulang lagi. Iya. Ada bahwa
3 level yang di ikhlas itu, dan di level yang terakhir yang akhos ini sepertinya tidak cukup untuk dibahas 10 Wah, 15 tidak cukup. untuk itu di sesi ini. Iya. Sambil kita menunggu barangkali dari pemirsa Hammu ada pertanyaan, ada ketidakfahaman dari apa yang sudah kita jelaskan, silakan tulis komen pertanyaan di kolom channel kita. Insya Allah tim kita akan menindaklanjutinya dan menyampaikannya ke Buya untuk mendapatkan jawaban yang bagus dan memuaskan. Karena memang sesi kita sangat dibatasi oleh waktu. Kita akan lanjutkan ke depan dengan level ikhlas yang tertinggi. Akhos, apa sebenarnya itu dan bagaimana meraihnya, kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Jangan kemana-mana. Terima kasih Buya. Sami-sami. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.